Halo semua, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini kita akan membahas teman-teman, salah satu saham yang bergerak di bidang digital teknologi ya. Sebenarnya ini saham radio tetapi pelan-pelan mulai bertransformasi terhadap model bisnis yang baru, yaitu saham maksudnya model bisnis yang berhubungan dengan digitalisasi. Ya, jadi ini adalah saham Mari Mahaka Radio Integra dengan kode saham MARI ya. Di mana perdagangan hari ini ditutup melemah atau menguat tipis ya. Sebenarnya melemah, tetapi dibandingkan dengan maksudnya sebenarnya saham ini cukup melemah gitu teman-teman ya. Baik, jadi hari ini ditutup di level Rp334 teman-teman ya. Atau mungkin melemah dari hari sebelumnya itu sekitar 2% ya, kurang lebih. Nah, lalu bagaimana prospek saham hari ini ke depannya ya. Jadi kita akan bahas satu persatu teman-teman, baik dari sisi teknikal maupun bandarmologinya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mau masuk, yang mungkin udah ngamatin dari lama gitu ya, tapi belum tahu mau entry di harga berapa gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa jadikan tambahan ya, artinya pembahasan kita kali ini sebagai tambahan referensi untuk menentukan titik entry point di saham Mari ya. Jadi sebelum kita mulai, saya disclaimer dulu, ini bukanlah ajakan membeli atau menjual, tetapi hanya sebagai bentuk pembahasan gitu teman-teman ya, tambahan referensi. Oke, jadi kalau kita lihat di sini secara teknikal teman-teman ya, sebenarnya saham hari ini kan dia baru saja breakout all time high gitu ya. Jadi all time high sebelumnya itu kan di level 336 gitu ya. Jadi all time high sebelumnya itu di level 336. Jadi dia baru saja breakout di sini ya. Biasa kalau saham memang habis breakout itu dia akan uji support yang baru gitu ya. Jadi karena ketika suatu resisten berhasil ditembus, maka resisten itu akan menjadi support yang baru. Jadi tidak apa, ini kita jadikan baseline ya. Jadi biarkan dia testing support yang baru dulu gitu teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau entry gimana? Masih bisa nggak? Bisa dong. Jadi area entry-nya di mana? Nah, buat teman-teman yang baru join ya teman-teman ya, teman-teman bisa jadikan area kotak kuning ini sebagai area untuk entry ya, karena ini adalah best price untuk bid gitu teman-teman ya. Best price untuk bid supaya teman-teman artinya bisalah mendapatkan harga yang terbaik gitu. Nah, jadi kotak ini adalah area entry yang cukup baik untuk teman-teman gitu ya. Nah, kalau misal ini jebol, support terdekatnya di berapa? Nah, support terdekat untuk saham hari ini yang terdekat ya, yang terdekat akan ada di area 304 gitu teman-temannya. Jadi kalau misalnya area 304 ini jebol ya, sebaik teman-teman cut loss dulu ya, teman cut loss, karena support berikutnya itu akan ada di level 270 gitu ya, sekitar 270 hingga 274 gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman bagus cut loss dulu. Kalau jebol 304 nanti baru recover lagi, buyback di bawah ya. Itu secara teknikalnya ya. Lalu bagaimana secara untuk resisten gitu ya. Oke, jadi untuk resisten ya, resisten terdekatnya itu kita patok akan ada di area 354 gitu teman-teman ya. Nah, kalau 354 ini berhasil jebol, maka target kita berikutnya adalah di level all time high yang sebelumnya ya. Jadi level all time high terbaru dari Mari itu akan ada di level 382 gitu teman-teman ya. Oke, jadi untuk risk and rewardnya gimana? Untuk risk and reward dari saham Mari ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, dari harga closing nih, misal teman-teman mau entry besok gitu kan ya. Jadi kan ini area yang lumayan bagus untuk Mari kalau entry gitu ya. Nah, dari harga closing hari ini ya, sampai ke support terdekat kita ya, kita punya risk sebesar 8,4% gitu ya teman-teman ya. Nah, sementara kalau misalnya risk tersebut support tersebut jebol, maka
hingga ke support berikutnya kita punya risk sebesar 18,8% atau 18,2% gitu teman-teman ya. Nah jadi kan ini kurang worth it tuh, jadi bagus teman-teman close saja, baru nanti ya silahkan kalau mau buyback lagi di bawah di 274 gitu ya. Nah sementara untuk rewardnya sendiri ya, dari harga closing hari ini hingga ke resisten terdekatnya ya, teman-teman akan punya potensi reward sebesar 5,8% ya. Teman-teman punya potensi reward sebesar 5,8% ya. Yang mana kalau misalnya resisten tersebut berhasil dijebol, maka menuju ke all time high-nya teman-teman punya reward itu sebesar 14,5%. Nah, gitu teman-teman ya untuk trading plan dari saham Mari, baik secara teknikalnya. Oh ya, baru secara teknikal. Jadi sekarang kita akan masuk ke dari sisi bandarmologinya. Jadi kita akan cari dulu apakah ada bandar atau big money yang akum di saham Mari. Ya, jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, kita bandar utamanya ini masih ada LG gitu ya. Nah, LG sendiri akum lumayan gemuk di saham Mari. Jadi memang ini kayaknya ada masih netral ya, masih netral dari sisi bandarmologi. Memang kita lihat ide itu masih distribusi kuat. Namun dia distribusi kuat pun ada yang nampung. Siapa yang nampung? LG gitu ya. Jadi dia juga lumayan gemuk. LG masih punya 100 miliar lebih ya teman-teman ya. Di mana LG barang? LG punya barang itu di sekitar sini ya. Sebentar. Nah, ya. Jadi LG punya barang itu di rata-rata 294 ya. Nah, jadi 294 itu kurang lebih kalau sampai harga closing hari ini LG-nya sudah floating profit sekitar 14% ya. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya ya memang saham Mari ini kan bukan baru sekarang hype-nya, tapi sudah dari beberapa waktu yang lalu ya. Sentimen news positifnya juga lumayan kenceng terkait dengan aplikasi Noise gitu ya, apalagi salah satu grup saham ya, salah satu bukan grup saham sih tapi grup diskusi ya, investasi saham lumayan kencang untuk mempom-pom saham ini gitu teman-teman ya, dengan tentu saja dengan aplikasi Noise-nya gitu ya. Nah, jadi memang teman-teman silahkan kalau mau trading silahkan, tapi batasi untuk trading plan harus disiplin ya, kecuali kalau teman-teman memang sudah masuk dari harga bawah, misal sudah masuk di 290-an katakan. Oke, nggak apa-apa, nggak artinya bisa lebih tenang karena average teman-teman itu kurang lebih sama dengan average dari bandar utamanya. Apalagi kalau teman-teman yang punya average di bawah 294, mungkin ada yang kolek dari 270 atau 280. Nah, itu lebih baik lagi, artinya ya tenang-tenang aja lah karena average teman-teman kan di bawah average bandar gitu ya. Jadi di bawah swing ayun turun pun ya masih santai gitu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu dulu ya untuk pembahasan saham Mari ini yang kita kupas teman-teman. Mudah-mudahan cukup detail, baik dari segi teknikalnya maupun juga dari sisi bandarmologinya. Ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang mau join dengan grup Telegram kita, silakan teman-teman, saya letakkan link Telegram dari Trader Retail itu di deskripsi. Ya, nanti silakan diklik join ke grupnya free. Ya, kecuali teman-teman mau ikut grup rekomendasi premiumnya, itu bisa nanti tinggal hubungi staff Trader Retail yang ada di grup tersebut. Tapi grupnya sendiri, grup umumnya gratis. Bisa kalau teman-teman mau sekedar untuk diskusi, tukar pikiran dan lain sebagainya ya. Baik teman-teman, demikian tadi pembahasan saham Mari. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini boleh semakin berkembang ke depannya. Tekan juga tombol like, komen, serta share video ini sehingga semakin banyak orang-orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.